Apakah ada bid'ah hasanah? Ada. Yang bilang ada bid'ah hasanah siapa? Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, kalau ada dalilnya bid'ah hasanah, kalau tak ada dalilnya bid'ah dhalalah. Kata Imam Nawawi ada. Kata Imam Izzuddin bin Abdul Salam ada. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ada. Jangan bilang kata Abdul Somad. Mereka melakukan bid'ah hasanah. Imam Ibnu Taimiyah, kata muridnya dalam kitab Manaqib Imam Ibnu Taimiyah, dia kalau selesai sholat subuh matanya melihat ke atas, baca Al-Fatihah sampai terbit matahari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal sampai terbit matahari. Sekarang terbit matahari syuruk. Mana jam syuruk? Syuruk 6.27. Berarti Imam Ibnu Taimiyah itu baca Al-Fatihah dari sholat subuh sampai 6.27. Bismillahirrahmanirrahim. Itu muridnya yang ngomong. Apa tuh perbuatan tuh? Bid'ah hasanah itu. Imam Ahmad bin Hanbal sholat malam 300 rakaat. Imam Hambali Ahmad bin Hanbal meninggal tahun 241, sholat malam 300 rakaat. Mana pernah Nabi ngajarkan sholat malam 300 rakaat? Itu bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah itu masih ada dasarnya tapi tidak dibuat Nabi. Sholat malam ada dasarnya tapi nambah sampai 300 rakaat tak ada, maka disebut bid'ah hasanah. Kalau bid'ah nggak ada istilah bid'ah hasanah, tidak ada. Jadi harus bedakan antara sunnah hasanah dengan bid'ah hasanah. Kalau bid'ah memang nggak ada contoh sebelumnya bid'ah ini. Jadi semuanya bid'ah itu Nabi menyebutkannya gimana Nabi? Dhalalah. Yang menyebutkan bahwa semua bid'ah itu sesat siapa? Rasulullah SAW. Rasulullah. Tapi beraninya orang-orang belakang mengatakan ada bid'ah hasanah. Berarti melawan siapa di sini? Melawan Rasulullah. Melawan Rasulullah yang mengatakan semua bid'ah sesat siapa? Rasulullah. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin benar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan neraka. Dilawan oleh mereka, tetap ada sunnah hasanah. Enggak boleh. Bid'ah hasanah, enggak boleh. Dia mestinya berpikir Nabi sudah mengatakan semua bid'ah sesat. Kemudian dikatakan kok ada bid'ah hasanah? Enggak ada bid'ah hasanah. Yang mengatakan semua bid'ah sesat adalah Rasulullah SAW. Jadi enggak ada dalam Islam itu bid'ah hasanah, tidak ada dalam Islam. Persoalan bid'ah hasanah merupakan salah satu pembahasan yang paling sering diperdebatkan dalam dunia Islam, teman-teman. Perdebatan ini bukan hal yang baru muncul pada zaman sekarang, tetapi sudah berlangsung sejak ratusan tahun yang lalu, teman-teman. Sebagian ulama menerima pembagian bid'ah itu menjadi beberapa jenis, sedangkan sebagian ulama yang lain itu menolak pembagian bid'ah tersebut dan berpendapat bahwa semua bentuk bid'ah dalam ibadah adalah tercela dan sesat. Dari sudut pandang manhaj salaf, teman-teman, agama Islam itu telah sempurna sejak Allah menurunkan firman-Nya yang berbunyi, "Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, telah aku cukupkan nikmatku atasmu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu." Nah, ayat ini, teman-teman, itu dipahami sebagai penegasan bahwa seluruh bentuk ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, teman-teman, tidak ada ruang untuk menciptakan bentuk ibadah yang baru meskipun itu dianggap baik oleh akal manusia. Rasulullah SAW juga berulang kali mengingatkan umatnya, sesungguhnya setiap perkara yang diada-adakan adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Para ulama salafi dalam memahami hadis tersebut sesuai dengan makna lahiriahnya. Kata setiap itu dianggap mencakup seluruh bentuk bid'ah dalam urusan ibadah tanpa pengecualian, teman-teman. Mereka berpendapat bahwa apabila ada bid'ah yang baik, tentu Rasulullah SAW akan menjelaskannya kepada kita, yaitu umatnya. Di sisi yang lain, teman-teman, sebagian ulama Asy'ari dan Syafi'iyah itu memahami bahwa bid'ah itu dapat dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan kaidah fikih dan maslahatnya.
Mereka mengutip ucapan Umar bin Khattab ketika mengumpulkan kaum muslimin untuk sholat tarawih berjamaah. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Menurut ulama salafi teman-teman, ucapan Umar bin Khattab tersebut bukan menunjukkan adanya bid'ah syariat yang baik, tetapi bid'ah secara bahasa, karena sholat tarawih berjamaah pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Lalu beliau tinggalkan karena khawatir diwajibkan kepada umatnya. Setelah Rasulullah SAW wafat, kekhawatiran itu hilang sehingga Umar hanya menghidupkan kembali sunnah yang pernah ada. Perbedaan cara memahami dalil inilah yang akhirnya melahirkan konsep bid'ah hasanah di sebagian kalangan teman-teman. Menurut kritik dari perspektif salafi, konsep bid'ah hasanah itu berpotensi kepada membuka pintu bagi munculnya berbagai ritual yang baru yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW maupun para sahabatnya. Ketika satu amalan itu dianggap baik hanya karena membawakan manfaat atau telah menjadi tradisi masyarakat, maka akan sulit menentukan batas antara sunnah dan inovasi di dalam ibadah teman-teman. Dalam sejarah Islam, banyak praktek yang awalnya itu dianggap sebagai tradisi yang baik kemudian berkembang menjadi ritual yang diyakini memiliki keutamaan agama tanpa dalil yang jelas. Semisal perayaan-perayaan tertentu, bacaan-bacaan yang khusus yang ditentukan jumlah dan waktunya tanpa dalil, atau bentuk zikir berjamaah yang dianggap memiliki tata cara yang khusus. Nah, ulama salafi itu berpendapat bahwa ibadah adalah perkara tauqifiyah teman-teman, yaitu harus berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan perasaan itu baik, kebiasaan masyarakat, ataupun pendapat mayoritas manusia. Mereka juga menjelaskan bahwa Islam tidak melarang inovasi dalam urusan dunia. Penggunaan mikrofon di masjid, aplikasi Al-Quran di telepon genggam, kendaraan untuk haji, pembangunan universitas Islam, pencetakan mushaf, dan berbagai sarana dakwah modern bukan termasuk bid'ah di dalam syariat, karena semuanya itu hanyalah alat untuk menjalankan ajaran yang sudah ada teman-teman. Nah, yang menjadi masalah di sini adalah ketika bentuk ibadah yang baru itu dibuat lalu diyakini memiliki nilai keutamaan agama tanpa dalil yang sahih. Oleh sebab itu teman-teman, menurut pendekatan salafi, menjaga kemurnian sunnah adalah bentuk kecintaan kepada Rasulullah SAW. Ukuran benar atau salahnya bukanlah banyak orang yang mengamalkannya ataupun lamanya suatu tradisi tersebut berlangsung, tetapi sejauh mana amalan tersebut itu memiliki dasar dari Al-Quran maupun As-Sunnah yang sahih dan pemahaman para sahabat Nabi SAW. Karena itu, perdebatan tentang bid'ah hasanah pada hakikatnya teman-teman adalah perbedaan metodologi dalam memahami dalil. Sebagian ulama itu menerima pembagian bid'ah berdasarkan maslahat, sementara ulama salafi itu memilih berpegang kepada pemahaman bahwa seluruh ibadah itu harus memiliki landasan yang khusus dari Nabi SAW dan para sahabatnya.